Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja ke pembelajaran. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasikan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Apakah adik-adik tahu apa itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada teritorial daratannya. Dengan kata lain, negara maritim adalah negara yang menyandang predikat kepulauan. Kenapa Indonesia disebut dengan negara maritim? Hal itu dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan dan 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan 1/3-nya merupakan daerah daratan. Kondisi inilah yang membentuk budaya Indonesia menjadi budaya yang lebih merujuk pada budaya kemaritiman, yang dimana masyarakatnya lebih berprofesi sebagai nelayan pada daerah pesisir. Negara agraris. Di negara agraris seperti Indonesia, pertanian mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Selain itu, ada peran tambahan dari sektor pertanian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar penduduk hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peran penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang tinggi. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Dan juga yang perlu adik-adik ketahui yaitu inovasi teknologi, kemajuan peradaban, dan populasi manusia serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam, sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada 1 abad belakangan ini. Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata dan hanya terdapat di beberapa negara. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.